Dulu ya. Mohon maaf. Oke. Baik, saya akan coba perkenalkan beberapa orang yang ada di sini ya. Oke, kita mulai ya dari sebelah kiri. Yang kiri ini, yang ganteng ini adalah Pak RW. Halo Pak RW, apa kabar? Pak Rusnandar. Ya, sebelah kiri beliau adalah yang tengah-tengah ini adalah Pak RT kita yang luar biasa, Pak Indra. Kemudian sebelahnya adalah Pak Urip. Pak Urip adalah bendahara RT yang suka ngobrak-ngobrak. Apapun yang terjadi, Pak Urip tetap Urip. Ya. Kemudian sebelah kiri yang pakai kaos biru ini adalah Pak Sony. Pak Sony adalah ketua dari tim Family Care. Bawahnya adalah Pak Henry. Kemudian Pak Sanjay. Ya, oke. Saya di mute dulu ya, Pak D. Yang saya di mute dulu ya. Mungkin bisa say hello dulu kali ya, saya lupa jadinya. Oke, Pak mungkin nanti kesempatan kalau Pak RW dan Pak RT, kemudian Pak Erwin, Pak Urip dan Pak Sony kan akan bicara ya. Mungkin Pak Henry boleh say hello, Pak Henry. Halo Pak Henry, apa kabar? Tadi saya lihat sudah ada. Assalamualaikum Pak Aldo, terima kasih. Selamat malam semua teman-teman, warga yang tercinta RT 002. Saya Henry di Blok D4 nomor 6 Pak, sebelah Pak Adiaksa. Kebetulan dipaksa Pak Sony harus ikut sama Pak Indra, jadi izinkan bergabung di grup Family Care. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat warga seluruhnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Henry. Berikutnya adalah yang pakai dasi, baju putih, Pak Sanjay. Sudahkah hadir, Pak Sanjay? Bro Sanjay, adakah? Belum hadir? Oke, belum hadir ya. Mungkin next dulu. Oke, selanjutnya adalah Pak Ramses. Ini ngingetin saya Pak Ramses ini sama penyanyi yang Maria, saya nggak tahu hubungannya sama Julius Sitanggang apa, tapi nama belakangnya sama soalnya. Pak Ramses, halo, selamat malam. Selamat malam semuanya warga RT 02. Malam. Apa hubungannya Pak Julius Sitanggang sama Pak Ramses Sitanggang? Ya, yang pasti opung kami sama dari atasnya, entah berapa generasi sama marga. Oh gitu ya, sama marga. Kalau itu pasti. Jadi ingat masa dulu itu ada lagu yang terkenal banget. Oke, sebelahnya Pak Ramses adalah Pak Didi. Ini yang mau mendaki gunung. Halo Pak Didi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Didi. Selamat malam. Salam sehat buat Bu Dokter Yan Misi khususnya dan warga RT 02 umumnya. Selamat. Kita seruput dulu nih. Tuh, tinggal dikit. Oh iya benar. Iya, boleh silakan Pak. Lanjut. Oke, ini sebelahnya Pak Didi, ya tentu saya sendiri ya, yang ini. Oke, nggak perlu memperkenalkan, sudah memperkenalkan. Kemudian paling muda, ada paling muda dan paling ganteng lah. orang mau punya cucu. Oke, Ibu Koni Tambunan. Adakah Ibu Koni Tambunan? Sudah hadirkah? Oh, belum hadir. Next saja ya. Kemudian yang lirikannya maut nih ya, Bu Lucia Niken. Boleh perkenalkan Bu Lucia Niken? Halo, selamat malam. Saya Niken. Saya timnya Pak Sony. Saya tinggal di Ciater di 320. Makasih. Oke, makasih Bu Niken. Terima kasih ya. Oke, kita mulai dari ada update apa dari pertama saya persilakan untuk Pak RW. Silakan Pak RW, ada update apa mengenai politik. Kebetulan Pak RW ini kan tinggal di RT 2, jadi warga RT 2 juga. Secara hierarki di atasnya Pak RT, tetapi secara apa ya? Secara warga sebenarnya ya warganya Pak Indra berarti. Monggo Pak RW silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Indra, Ketua RT 02.
Selamat malam juga pembicara tamu kita, Ibu Dr. Yan Misi ya. Betul ya Bu namanya Bu. Malam juga Pak Sony, Ketua Family Care, Unit Satgas COVID-19 dari RT2. Selamat malam Bapak dan Ibu, warga RT2 yang budiman. Salam kenal, saya Rusnandar. Rumah saya sebetulnya di RT5, tapi warga juga di RT2. Saya tinggal di sini udah dari tahun 98 ya. Jadi baru 23 tahun, tapi mungkin banyak teman-teman di RT2 yang jauh lebih lama. Pak Didi diantaranya tuh yang lama. Halo Pak Didi. Pertama-tama saya ingin memberikan selamat pada pegiat-pegiat warga RT2 atas terselenggaranya acara ngobras ini. Saya pikir ini keren sekali ya. Untuk pertama kali ini bisa menjadi perkenalan antar warga secara tatap muka, karena WAG kita kan WhatsApp grup kadang-kadang nggak ada fotonya. Lalu selanjutnya mudah-mudahan menjadi ajang silaturahmi, komunikasi rutin antar warga RT2 dan menjadi contoh untuk RT-RT yang lain. Lalu komunikasi yang guyup ini tidak terlepas dari peran Bapak dan Ibu sekalian yang tentu saja tidak terlepas dari perannya Pak Indra sebagai Ketua RT. Memang komunikasi yang baik ini memang kita selalu utamakan sejak saya diminta untuk mengurusi RW ini, sehingga dengan komunikasi yang baik ini semua persoalan bisa dibicarakan dan dibahas ya. Kita juga punya Instagram loh, RW 5 ini sekarang. Lalu untuk program komunikasi ini RT2 dengan cepat sekali merespon, jadi membentuk WhatsApp group. Jadi perkembangannya dengan pengurus yang lama beda sekali. Nah, ada Pak Aldo, ada Pak Sony dan sebagainya. Wah, hidup sekali komunikasi di RT2. Saya kira sekarang ini leading RT2 dalam hal komunikasi. Di lomba di Agustusan dapat upah kartu. Tapi paling bagus lah Pak, dengan ada WhatsApp group, apalagi ada, kita sudah 2 kali kalau nggak salah ya acara Zoom meeting ini ya. Dalam situasi pandemi ini juga kita ternyata diarahkan untuk melakukan penyesuaian baru, diantaranya dengan fasilitas Zoom meeting ini kan buah daripada WFH ya. Tentu kalau nggak ada pandemi, nggak ada WFH, kita semua nggak terlalu mengenal acara lewat Zoom meeting ini. Terus untuk bulan-bulan mendatang mungkin acara ngobras ini juga kita bisa membahas topik-topik yang sedang hangat apapun di seputar kita, karena pengurus RT dan RW ini seringkali memang kesulitan untuk menemukan satu komunikasi yang interaktif gitu. Biasanya kalau selebar surat baik hard copy maupun soft copy biasanya hanya satu arah kan, tapi dengan Zoom meeting ini saya kira bisa lebih interaktif ya. Terus mungkin kalau nanti kalau ada masalah lain gitu, kalau ada diizinkan oleh hostnya, ada waktu, bisa juga kita dengan senang hati membahas hal-hal yang terjadi apapun di lingkungan kita. Masalah keamanan, masalah perkembangan internet mungkin yang selalu jadi topik hangat di RT2. Internetnya kacau nih gitu. Dan juga mungkin COVID mungkin gitu. Saya kira dari saya nggak banyak ya. Dan saya kira mungkin udah banyak teman-teman ini yang nggak sabar menunggu pemaparan dari Dr. Yan Misi Anggreni, yang saya pikir nanti sangat menarik dan juga mungkin ada topik-topik lain yang setelahnya bisa dibicarakan. Oleh karena itu saya nggak perlu panjang lebar, saya serahkan acaranya kembali kepada Pak Aldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak RW untuk say hello-nya. Boleh saya beralih pada Pak Indra, Pak RT. Monggo Pak RT, silakan. Terima kasih Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang baik, saya bersyukur sekali punya teman-teman seperti Pak Sony, Pak Urip, Pak Aldo yang selalu berpikir positif untuk kita bisa berbuat sesuatu buat warga kita gitu. Jadi saya sangat termotivasi untuk itu.
Jadi frankly speaking sebenarnya ini adalah inisiasi dari Pak Uri, Pak Sony, dan Pak Aldo dan timnya ya. Saya hanya ikut cukup menggonggonginnya aja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Yan Misi Anggra ini sudah berkenan hadir di acara gathering ini, Ibu. Saya merasa ada negara hadir di kita saat ini, di tengah keresahan kita tentunya. Kalau kita bicara tentang COVID, pasti kita mendapatkan banyak literasi dari banyak sumber. Tapi ketika wakil negara yang berbicara, saya pikir nuansanya jadi berbeda, Ibu. Jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih untuk itu. Sebelum saya tutup, saya juga boleh usul barangkali Pak Aldo dan tim, seyogianya habit ini bisa kita lakukan minimum 1 bulan sekali untuk tidak hanya bicara soal pandemi 19. Kenapa demikian? Karena saya yakin di seluruh warga kita ini memiliki banyak kompetensi yang mungkin bisa di-share untuk kebaikan kita. Ada dokter yang masih aktif, retired, mantan-mantan pegawai bank, high level officer seperti Pak Yohanes misalnya, mungkin bisa bicara soal ekonomi. Kemudian ada Pak Hukum seperti Pak Pujanto yang juga sudah resign dari kepolisian ya Pak ya. Mungkin juga bisa sharing tentang isu-isu hukum. Ini usul saya Pak Aldo ke depan. Juga ada Pak Erwin yang sekarang masih aktif untuk mengamankan NKRI, Pak Erwin. Ini bisa saling share untuk itu. Sekali lagi selamat bergabung di gathering ini. Mudah-mudahan ini menumbuhkan rasa energi yang positif bagi kita untuk meningkatkan daya tahan imunitas tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sangat baik sekali kita beragam expert ya, saya kasih mungkin lebih tepatnya ya. Ada expert di bidang pendidikan Pak Hawel, ada banyak expert, ada banyak dokter di sini, ada banyak ex TNI, Polri, ada juga yang masih aktif, ada yang jadi dokter, yang jadi dukun ada nggak ya di kita Pak RT? Nggak ada. Oke. Makasih Pak RT. Saya beralih ke Pak Urip. Monggo Pak Urip untuk menyampaikan sesuatu mungkin mengenai update dari sumbangan para Bapak Ibu untuk acara dalam rangka Family Care ini. Monggo Pak Urip silakan. Ya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih warga telah berpartisipasi terutama hari ini kepada Dr. Misi yang telah bersedia meluangkan waktu bagi kami untuk memberikan input-input tentang COVID ya. Semoga daerah kita ini bisa menjadi tidak ada tambah lagi ya, dan kita seterusnya bisa hidup sehat. Saya mau share sedikit tentang sumbangan dari warga. Apa bisa dilihat? Bisa Pak. Ya, kita punya secara coupling kita punya RT 2 itu paling besar ada 118 coupling. 118 coupling dan kira-kira ada sekitar 100 coupling yang ada isi. Ya, kurang lebih ada 100 coupling lah, plus minus yang ada isi, ada warga dan ada maksudnya ada rumahnya, 90 lebih yang ada orang tinggal. Dan pada saat ada wacana untuk kita bikin RT ini kepedulian terhadap warga RT 02 yang terpapar COVID disambut dengan baik oleh banyak warga ya, terutama Pak Sony, Aldo, sama Ibu Niken, Ibu Koni yang langsung menanggapin dan kemudian kita bisa langsung bantu dan dibantu oleh bapak-bapak yang lain juga ya. Dan yang paling saya sangat-sangat melihat kebersamaan di dalam warga RT 2 yang sangat bagus itu 50% itu langsung memberikan sumbangan dana spesial untuk COVID. Dan di dalamnya juga termasuk Pak RW secara pribadi juga memberikan sumbangan kepada kita. Dan sampai hari ini kita sudah mendapat sumbangan 18,3 juta, 18.320.000 rupiah. Dalam waktu 2 minggu itu sudah terkumpul. Jadi pada saat ada warga yang terpapar perlu bantuan kita mengalokasikan dana ini untuk warga
yang perlu butuh apa, perlu butuh makan, obat-obatan, vitamin atau apa yang bisa kita bantu, kita akan bantu gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita kumpulkan, memang pada saat itu ada beberapa warga yang terpapar, dan karena melihat semangat yang luar biasa, energi yang positif dari warga 02 ini, setelah itu sembuh semua dan tidak ada lagi. Mudah-mudahan sisa uangnya ini masih banyak, kita hanya pakai 1,8 jutaan, masih ada sekitar 17 juta ya, 16 juta, 17 juta, 16 juta lebih. Ini masih banyak, mudah-mudahan kita tidak pakai untuk COVID lagi. Pada kesempatan yang lain untuk silaturahmi atau apa, nanti dengan persetujuan warga, uang ini mau kita alokasikan apa, nanti kita bisa tentukan lagi di kemudian. Mudah-mudahan sebagai bendahara, aku berdoa uang ini tidak dipakai untuk COVID lagi, walaupun kita kumpulkan untuk COVID. Ya, kita tujuan untuk lain. Sekian, terima kasih. Makasih Pak Urip, update-nya luar biasa ini. Oke, semangatnya juga luar biasa saya Pak Urip ya. Oke, saya harus ini nih beralih kepada Chief of the Mission dari Family Care, yaitu Pak Sony untuk memberikan update-nya. Silakan Pak Sony. Pak Sony, apakah dengar suara saya? Pak Sony, mute-nya Pak Sony. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung ke nama saja disebutkan Family Care. Aslinya itu Satgas sebetulnya, Satuan Tugas. Kalau Satuan Tugas menurut pendapat kami di sini di RT 2 itu kurang bisa membuat kurang bisa guyup, kurang bisa merangkum kekuatan dari tetangga, dari warga. Jadi waktu itu diusulkan namanya Family Relations, kemudian menjadi Family Care. Jadi suatu contoh misalnya itu Pak RT punya 2 tabung oksigen dan ternyata memang dibutuhkan. Daripada kita cari oksigen ke tempat lain, ternyata dari tetangga juga ada. Kemudian ada kebutuhan misalnya makanan waktu itu. Nah, Ibu Niken punya akses ke catering. Jadi demikian cepat keputusan diperoleh untuk membantu warga. Nah, di sinilah terlihat bahwa Family Relations, Family Care ini mempunyai kekuatan besar untuk saling membantu. Saya ingin tolong ditampilkan itu materi saya, Pak Aldo. Oke, bentar. Saya tampilkan materinya. Nah, bukan, yang itu Pak Aldo, yang khusus Oke. Nah, ya. Jadi di sini ada dalam periode yang sampai sekarang itu ada 5 orang yang terpapar. Ibu Ratna, Pak Budiono, dan Siti Nuraila Hanum ini berada di satu rumah. Ibu Sri dan Darbini dalam rumah yang lain. Posisinya semua sudah sembuh. Ada yang dengan surat dari Puskesmas Cinere, ada yang dengan PCR negatif. Jadi kayaknya kita cukup punya latihan lah dalam 1-2 bulan ini untuk menangani atau menjalankan family care. Kemudian kenapa topiknya diarahkan ke Dr. Yan Misi dan dengan puskesmasnya? Saya lihat minimal ada 2 faktor yang penting, yaitu pertama faktor medis. Faktor medis ini kita berharap sekali dengan puskesmas minimal, dengan obat minimal dan sebagainya, nanti mau dijelaskan oleh Bu Dr. Yantisi. Tapi juga perlunya faktor penanganan psikis. Karena ini nggak bisa, kalau menurut pendapat saya, ini nggak bisa terpisah, harus jalan bersama. Nah, ini yang nanti akan saya tanyakan ke Bu Dr. Yantisi, sejauh mana di puskesmas itu ada psikolog misalnya ya. Nah, itu nanti pertanyaan saya di sana, Bu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, makasih Pak Sony atas update-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa menanyakan apa mungkin yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, silakan bagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh di chat room. Ya, boleh juga nanti mikrofonnya di unmute pada saat ada sesi pertanyaan untuk audiens. Ya, oke. Karena kebetulan ini judulnya ngobras ya. Jadi pas temanya ada COVID, jadi ya pas ya perkenalan sekalian ya teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ngomongin soal apa yang melanda negeri kita, tentu saya bukan ahlinya untuk bicara. Makanya mari kita ngikutin pendapatnya ahli, bukan yang ahli berpendapat. Jadi langsung saja kita ke Dr. Yanmisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Selamat datang di acara Ngobras bersama RT 02 Puri Cinere. Bu Dokter, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Apa kabar Bu Dokternya masih muda nih ya? Ya, Bu Dokter boleh dong sedikit apa sih namanya biar warga RT 2 mengenal Bu Dokter. Boleh kenalan dikit dong mengenai diri pribadi Bu Dokter maupun tempat pekerjaannya. Monggo Bu Dokter silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terutama yang saya hormati Pak RW, Pak RT, Ketua Panitia, Pak Sony yang selalu menghubungi saya ya Pak. Kemudian maaf ya Pak kalau seandainya lambat menjawab di WhatsApp. Nama saya seperti yang sudah dicantumkan yaitu Dr. Yanmisi Anggreni. Saya itu kelahiran Pekanbaru. Asli orang Pekanbaru. Ya. Dan mengikuti suami ke Depok ini di tahun 2013. Awal saya bertugas, saya menjadi PNS di Kota Depok ini di 2014, yang awal permulaannya ditempatkan di Puskesmas Kedaung. Namun di awal tahun 2020 sebelum pandemi, saya dipindah tugaskan ke Cinere. Jadi dari tahun 2020 sampai sekarang berarti umur saya untuk menjadi anggota Cinere itu baru 1 tahun lebih kurang. Sehingga mudah-mudahan mungkin kalau seandainya nanti yang ingin kita sampaikan itu lebih kepada koordinasi puskesmas ke masyarakat atau lintas sektoral terkait. Kalau seandainya mungkin dalam keilmuan seperti yang sudah bapak-bapak katakan di sini kan ada banyak nih dokter yang ada di wilayah Puri Cinere. Secara keilmuan mungkin selain saya yang berbicara, kalau seandainya nanti tidak pas nih jawabannya, boleh teman sejawat yang lainnya ikut membantu. Namun kalau urusan koordinasi, saya dan Dokter Intan ada di sini mewakili Puskesmas Cinere yang tentunya juga mewakili pemerintah Kota Depok, bisa membantu atau sharing kegiatan-kegiatan apa aja dengan COVID, bagaimana cara koordinasinya. Nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu tanyakan kepada kami. Kalau seandainya mau, apakah di sini langsung tanya jawab atau sedikit saya paparkan mengenai kegiatan-kegiatan kami. Bagaimana Pak? Boleh dipaparkan dulu Bu Dokter. Ya, kalau nggak dipancing soalnya nggak bakalan ini sih soalnya. Nggak bakalan tanya soalnya. Jadi boleh sedikit mungkin dipaparkan. Mau Bu Dokter yang share atau saya yang share? Coba saya share ya Pak. Oke, sudah dibikin co-host. Silakan. Sudah kelihatan belum ya Pak? Ya, kelihatan. Oke. Sedikit saya sampaikan, bismillahirrahmanirrahim.
kita mempunyai di atas kota Depok itu merupakan suatu kota madya yang mana di atasnya adalah provinsi. Provinsi Jawa Barat itu mempunyai suatu program yang dinamakan adalah PUSPA, yaitu Puskesmas Terpadu dan Juara. Puskesmas Terpadu dan Juara ini mungkin suatu inovasi kali yang dilakukan oleh Jawa Barat untuk penanganan COVID ini. Kemudian PUSPA ini di Puskesmas Cinere itu tentunya ada tingkatan-tingkatannya, yaitu selaku kepala puskesmasnya ada Dokter Gigi Muhi, ada kepala TU, dan saya adalah dokter umum pelaksana yang ada di Puskesmas Cinere. Tugas tambahannya mungkin yang saya emban di Puskesmas Cinere adalah pejabat teknis yang ada di Puskesmas Cinere. Namun untuk COVID sendiri itu kita punya namanya tim PUSPA atau tim kalau di perumahan tadi Pak Sony ya ketuanya, sedangkan kita juga ada namanya adalah Dr. Rani. Dr. Rani adalah ketua tim COVID dari Puskesmas Cinere. Jadi kalau seandainya ada koordinasi apapun yang berkaitan dengan COVID, ketuanya adalah beliau. Kemudian karena PUSPA ini adalah ada tenaga tambahan, jadi kita selain berjumlah 59 orang kurang lebih yang ada di Puskesmas Cinere, mendapat bantuan tenaga tambahan, yaitu relawan berupa perawat, Ines, kemudian ada ahli gizinya, ada bidannya juga, kemudian ada surveillance. Ini adalah tambahan tenaga yang kami dapat. Di luar tim PUSPA, kita juga mendapat tambahan dari Dinas Kesehatan. Sebenarnya lebih kurang tambahannya ada 4 orang lagi di luar tim PUSPA ini. Kemudian, jadi untuk kegiatan yang ada di Puskesmas Cinere, selain tim COVID, sebenarnya Puskesmas Cinere itu tetap melakukan pelayanan yang awalnya adalah seperti biasa. Maksud seperti biasa itu pasien datang ke kita. Namun perbedaannya adalah pada masa pandemi kami membagi 2, yaitu yang dulunya seluruh pasien itu masuk ke kita di dalam ruangan semuanya. Namun pada masa pandemi dulu diawali oleh ketuanya itu adalah Dokter Galang. Jadi kita langsung bagi 2, mana yang infeksius, mana yang non infeksius. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ke Puskesmas Cinere sekarang itu bagi yang infeksius dia akan dilayani di bagian luar, sedangkan yang non-infeksius akan dilayani di bagian ke dalam ruangan. Jadi sebelum masuk ke dalam ruangan seperti yang kita telah lakukan atau rumah sakit lakukan, itu kan biasanya pasti akan ditanya dulu ya, ada demam enggak, batuk pilek enggak, nyeri tenggorokan enggak. Kalau seandainya di Puskesmas Cinere ada batuk pilek, nyeri tenggorokan, nggak boleh masuk ke dalam Puskesmas Cinere. Tapi untuk berobatnya ada di bagian luar dari Puskesmas Cinere. Namun setelah beberapa perubahan banyak terjadi, karena ini adalah suatu keadaan yang baru, penyakitnya juga baru, kemudian beberapa perubahan dan inovasi kami lakukan. Pada saat benar-benar puncaknya kemarin sempat itu kami hentikan pelayanan yang tidak infeksius. Jadi yang tidak infeksius itu kita larikan ke telemedicine. Jadi kita mempunyai ada 2 nomor hotline. Yang awalnya 1 nomor di awal pandemi yang baru-baru tahun 2020 itu pada awal Juni atau Mei kita tambah lagi menjadi 2 hotline. Yang mana kita sangat di hotline yang pertama itu seluruh informasi atau tanya jawab ada di sana, baik yang infeksius maupun non infeksius. Kalau seandainya bisa dilihat chattingnya itu bisa lebih kurang mungkin 1.400-an.
per hari pada saat lagi melonjaknya kasus COVID itu kan, sehingga tim hotline puskesmas ini kewalahan, sehingga kita bagi dua. Satu, jadi Bapak bentuk flu hotline yang memang untuk telemedicine, sehingga walaupun sudah dibagi dua, terkadang juga juga tetap keteteran yang telemedicine yang mengenai COVID-nya ini, karena laporan terus saja masuk. Namun sini saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman kita yang pemegang hotline itu bukanlah seperti yang hotline-nya klik 24 jam gitu. Kita memang hotline kita tetap sesuai di jam kerja kita, karena memang tidak adanya personil yang diperbantukan untuk pemegang hotline 24 jam. Tapi kita dari pihak puskesmas akan semaksimal mungkin merespon cepat laporan yang masuk. Walaupun itu aja sudah kita letakkan di sana 5 orang pemegang hotline gitu kan, tukar-tukaran teman-teman. Itu aja tetap kadang-kadang ada yang kelewat, ada yang terteter gitu. Pada saat ada yang keteteran, mungkin Bapak Ibu lapor ulang gitu kan. Itu yang dilakukan di Puskesmas Cinere sekarang ini. Kemudian mungkin sekarang ini kan lagi menurun lagi nih, lagi landai lagi. Jadi mudah-mudahan di Senin depan itu kita sudah bisa lagi nih pengobatan offline datang lagi. Karena setelah 1 minggu, 2 minggu ini kita lihat penurunnya berkurang, sehingga nanti di hari Senin akan mungkin terjadi perubahan layanan, di mana nanti pasien yang non-infeksius sudah bisa datang, yang sebelumnya kami lakukan telemedicine, sekarang sudah bisa datang lagi. Jadi 3T yang dilakukan oleh puskesmas, yang pertama adalah testing, tracing, dan treatment. Jadi di puskesmas itu untuk layanan COVID, itu yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan yang ada di puskesmas. Pemeriksaan itu ada 2 macam kalau untuk COVID. Yang pertama adalah swab antigen, yang kedua adalah PCR. Jadi untuk yang testing di Puskesmas Cinere ini adalah bersifat gratis. Jadi sifatnya itu hanyalah mendiagnosa penyakit. Jadi kalau seandainya misalnya Bapak Ibu mau untuk keperluan pekerjaan atau untuk mau pergi jalan-jalan, testingnya bukan di kami, tapi kami alihkan kepada pihak swasta atau pelayanan yang melayani testing pelayanan ini, sehingga yang diberikan ke kami akan merupakan bantuan dari pemerintah, dan bantuan pemerintah itu sifatnya hanyalah mendiagnosa penyakit COVID ini dan bukan untuk evaluasi. Jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu nih di testing isolasi 14 hari, kadang-kadang banyak yang nanya, Pak, Ibu, apakah kami tidak harus dites ulang? Jadi di Puskesmas Cinere mau saya sampaikan di sini bahwa pada saat sudah dinyatakan positif, tugas Puskesmas Cinere untuk mentesting hanyalah untuk penegakan diagnosa, bukan untuk follow up. Jadi Zoom. Sesuai dengan teman yang ada bahwa yang di follow up itu adalah bagi yang berat mungkin yang sudah dirawat di rumah sakit, itu kan di rumah sakit. Tapi kalau untuk yang gejala sedang dan ringan, itu testing di kita, swab-nya itu hanyalah bersifat diagnosa. Kapan kami layankan testing ini? Jadi pelayanan testing ini pada saat ini yang baru-baru ini terjadi setelah perubahan yang dengan banyaknya tenaga, dengan banyaknya kejadian, kami melayani testing ini di Poli ISPA di bagian luar, dan kami juga membuka swab antigen setiap harinya kemarin. Dari Senin sampai Sabtu memang sudah ada petugas swabnya harian untuk tes swab antigen. Sedangkan PCR itu kami
melayani di hari Senin dan Kamis. Jadi itu untuk mengenai testingnya. Sedangkan di tracing pada saat tracing, misalnya testing positif nih Bapak Ibu, apa yang dilakukan pada saat ini setelah dinyatakan positif Bapak dan Ibu dari Puskesmas Cinere, jadi ada dua arah. Yang pertama, kita yang sudah mempunyai data dan nomor telepon akan berkontak langsung, atau yang kedua bahwa Bapak melaporkan hasilnya kepada hotline Puskesmas Cinere. Mungkin nanti ada bagian selanjutnya lagi ya, bagaimana proses-prosesnya. Pada saat di tracing ini artinya adalah dilacak. Pasien yang sudah positif COVID dilacak, ditanyakan apa gejalanya, siapa saja yang kontak erat, kemudian nantinya setelah dilacak diketahui nih siapa yang kontak eratnya, sehingga nantinya ini setelah dilacak yang awalnya nih kita pemberian pengobatan itu ada pada saat pemantauan. Jadi setelah dilacak oleh tim tracer lebih kurang ada 5 orang, yaitu 8 orang sekarang, atau 6 yang puspa tadi, teman-teman tim puspa, ada tambahan dari dinas kesehatan, itu sudah melacak nih. Setelah dilacak dilaporkan lagi nih ke teman tim COVID. Dari tim COVID nanti yang inti akan membagikan pasien-pasien yang terlacak ini ke teman-teman tim pemantau. Jadi tim pelacak dan tim pemantau itu adalah orang yang berbeda. Tapi bisa juga tim pelacak menjadi tim pemantau. Jadi setelah dia juga melacak karena kebutuhan tenaga, dan dia juga dijadikan tim pemantau. Jadi lebih kurang di kita itu hampir semuanya dilibatkan untuk menjadi tim pemantau. Apa itu tim pemantau? Tim pemantau adalah orang yang akan memantau pasien COVID yang sudah terlaporkan selama lebih kurang 10 sampai 14 hari. Jadi itu ada TikTok aja. Jadi pada saat sudah tracing melapor kepada tim pemantau, pemantau langsung memberikan berkulon dulu lah kepada pasiennya, Pak, kami dari Puskesmas Cinere, apa kabar? Apakah ada keluhan hari ini? Itu akan terjadi di awal kontak pasien itu akan dipantau. Namun dengan banyaknya pasien itu tim pemantau kadang mengatakan seperti ini, karena dia gejala ringan, Pak, silahkan Bapak menghubungi kami kapan Bapak dibutuhkan. Karena dengan banyaknya pasien, takutnya tidak setiap hari bisa memantau pasien itu, sehingga yang proaktif adalah dari masyarakatnya untuk melaporkan keadaan. Itu adalah misalnya kita kontrak waktu dulu nih, kontrak waktu di awal pemantauan, sehingga nantinya tuh sampai 10 hari itu teman-teman tim pemantau harus diingatkan juga, karena ada yang memantau itu kadang-kadang lebih dari belasan orang dipantau. Kadang-kadang ada sampai yang 20 orang. Satu keluarga misalnya punya 4. Selain 4 ini, untuk kakaknya kadang-kadang tim pemantau ini sampai 10-15 kakak dia pegang kadang-kadang, sehingga memang selain kita itu melakukan tugas pokok kita, di waktu istirahat kita, teman-teman dari Puskesmas itu mendapatkan tugas bantuan menjadi tim pemantau. Jadi kalau seandainya diukur secara tenaga, mungkin teman-teman ini belum bisa maksimal, sehingga kita harus mendapatkan kerja aktif dari si pasien juga, menyatakan misalnya, Bu, hari ini keluhan saya ini, untuk mengingatkan tim pemantau, karena dengan jumlah pantauan yang banyak ditakutkan ada yang terlewat, sehingga kita saling menginformasikan keadaan aja. Oke.
Iya. Iya, thank you Bu Dokter. Tahan dulu. Kalau nggak ditahan, soalnya nanti nggak bikin penasaran. Ini ada yang tanya nih ya. Bu Dokter boleh off dulu yang share-nya. Oke. Saya lupa tadi manggilnya nickname-nya apa Bu Dokter? Dokter Aye. Dokter? Aye. Aye, oke, pakainya Aye ya, oke, Dokter Aye ya. Dok, ini ada yang tanya, kebetulan yang tanya adalah Pak RT sendiri. Saya bacakan ya, dari Pak Indra, mohon dijelaskan tentang prosentase vaksinasi bagi anak di wilayah akreditasi Puskesmas Cinere. Kemudian pertanyaan kedua adalah reboosting untuk vaksinasi dan efektivitas serta pelaksanaannya seperti apa. Itu dari satu dulu dari Pak Indra, ini ada menyusul yang lain juga. Oke, monggo silakan Bu Dokter untuk dijelaskan. Kalau untuk vaksinasi anak, mohon maaf mungkin ininya di stop aja boleh Bu Dokter biar wajah Bu Dokter kelihatan. Di stop ininya dulu. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Kalau untuk vaksinasi di anak, Puskesmas Cinere belum melaksanakan vaksinasi untuk anak. Jadi Puskesmas Cinere masih menjalankan pemberian vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun. Caranya gimana Bu Dokter? Datang aja atau bagaimana? Pelaksanaannya hari apa atau Kalau bagaimana? seandainya Bapak Ibu itu mempunyai Instagram, boleh di follow up Puskesmas Cinere. Di sana akan ada informasi bagaimana caranya untuk mendaftarkan. Jadi biasanya kita adalah melalui Bitly. Jadi terdaftar di Bitly, kemudian datang. Situ sudah ditetapkan tuh tanggalnya, tanggal berapa. Sehingga nanti pada saat Bapak datang, Bapak dan Ibu datang, itu sudah ada datanya. Itu yang pertama. Dan hari-harinya kita itu melaksanakan dari Senin sampai dengan Kamis. Tapi pada saat hari Senin itu biasanya kita melakukan vaksin massal bekerja sama dengan Polsek. Dan untuk yang di puskesmasnya sendiri kita lakukan di Selasa, Rabu, dan Kamis. Gitu. Oh, oke. Jadi harus daftar dulu ya di Bitly ya. Ya. Di Bitly ya, harus daftar dulu ya. Tadi Instagramnya apa Bu Dokter? Puskesmas Cinere. Puskesmas Cinere ya, @Puskesmas Cinere di IG ya Instagramnya ya. Ya. Oke, baik. Berarti daftar melalui DM, direct message di Instagram bisa ya? Ya. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Kemudian tadi pertanyaan kedua, apa nih? Pertanyaan kedua dari Pak Indra adalah reboosting vaksinasi, efektivitas dan pelaksanaannya. Kalau yang di Puskesmas Cinere ini kan masih menggunakan yang ada di Indonesia itu kan baru ada 3 yang masuk ya. Nanti masuk yang keempat lagi ada Moderna nanti itu. Tapi yang 3 ini adalah Sinovac, kemudian ada juga AstraZeneca dan Sinopharm. Yang mana beda tuh efektivitas pada dosis awal, misalnya dosis pertama dilakukan untuk Sinovac itu kan lebih kurang 33% supaya dia tidak bergejala, 50% untuk supaya jangan sampai dirawat di rumah sakit. Namun setelah itu kalau seandainya dilakukan dosis kedua pemberian itu biasanya lebih kurang di atas 60% itu efektivitasnya supaya dia tidak bergejala menjadi berat, sedangkan supaya tidak masuk ke rumah sakit lebih kurang 66% kalau untuk Sinovac. Gitu ya Pak. Oke, jadi your recommendation yang mana Bu Dokter? Sinovac, Sinopharm atau AstraZeneca? AstraZeneca ada ya? AstraZeneca ada. Jadi kita Puskesmas Cinere kedua-duanya ada. Puskesmas Cinere merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Depok kan, dan pemerintah Kota Depok juga perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan. Jadi dari Kementerian Kesehatan kedua-duanya ada. Namun Bapak Ibu harus perlu ketahui bahwa stok yang memang ada di Indonesia memang lebih banyak di Sinovac, lebih kurang 67 juta dosis kan, sedangkan di AstraZeneca hanya 6 juta sekian dosis. Dan perbedaannya kalau seandainya Sinovac itu kan adalah virus yang dimatikan.
Dan kalau seandainya AstraZeneca itu adalah suatu materi genetiknya yang mirip. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, kok bisa sih udah divaksin itu terinfeksi, kemungkinan besar kalau dilihat dari yang kita tahu ini, dari dua vaksin yang ada sementara ini, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, itu dia tidak mungkin bereplikasi lagi karena yang pertama Sinovac itu sudah dimatikan kan, dan yang kedua AstraZeneca itu adalah hanya materi genetik dan tidak mungkin bereplikasi. Kemungkinan pasien ini bisa terinfeksi sebelum dia itu melakukan vaksinasi. Jadi harus dibedakan apa itu terinfeksi dan apa itu jatuh sakit ke COVID. Jadi terinfeksi COVID beda dengan sakit COVID, gitu ya? Oke, clear. Oke. Nah ini ada yang mau tanya nih. Kayaknya Pak RW mau menyampaikan pertanyaan langsung nih. Monggo silakan Pak Rusnandar. Silakan open mic. Ya. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Bapak. Maaf, teman saya kan ada juga nih, Dokter Intan, dan mungkin teman sejawat lainnya di Puri Cinere juga ada. Kalau seandainya nanti mau ditambahkan, ya saya persilahkan. Berarti ada 50-50 ya. Apabila nggak bisa menjawab, maka boleh tanya sama rekan. Apabila tidak bisa menjawab lagi, tanya sama audiens ya. Ini kayak kuis aja. Monggo Pak Rusnandar. Call a friend. Ya. Tadi dokter itu mengatakan bahwa ada testing, tracing, dan treatment gitu ya. Nah, apakah ini sekarang masih berjalan normal gitu? Karena jujur saya kebetulan penanggung jawab Satgas di sini ya. Kita kan ada 127 kasus. Nah, bulan-bulan lalu tuh sampai 54 kasus positif gitu. Nah, jadi dari puskesmas ini beberapa komplain dari warga kita itu nggak berjalan tuh namanya testing, tracing, dan treatment, sehingga kebetulan di warga kita beberapa dokter sehingga cukup membantu gitu ya. Nah, ada juga salah satu warga yang mendapatkan pelayanan puskesmas tapi harus ke sana gitu, sedangkan dia terinfeksi COVID, cuman kan pas ke sana kan membahayakan gitu ya. Nah, apakah testing, tracing, dan treatment itu puskesmas mendatangi pada warga atau bagaimana teknisnya gitu? Karena yang saya dapatkan pelayanan puskesmas itu Juli lah tahun 2020. Nah, agak tersendat nih Pak RW. Ini sekarang udah jarang menerima pelayanan. Langsung jawab ya Pak. Ya, ini lagi jelek sekali. Ya, silakan Bu Dokter. Tadi ada Bu Dokter Intan, kalau mau menambahkan juga monggo. Di mana saya cari-cari Dokter Intan kok nggak kelihatan. Kalau untuk 3T di puskesmas kita itu masih tetap jalan. Malahan kita ditambahkan lagi tenaga tracingnya. Kemungkinan makanya saya katakan di sini bahwa kita itu jangan, maksudnya itu kalau dari kami semaksimal mungkin laporan yang masuk itu kita laporkan ke tracing, dan dari tracing itu pasti akan akan di follow up gitu ke pemantaunya, sehingga untuk treatment yang berjalan sekarang seperti biasa, yaitu pasien COVID dengan gejala ringan sedang itu akan dipantau, dan biasanya kita hanya memantau lewat WhatsApp, atau kalau tidak WhatsApp video call. Kemudian kalau seandainya memang hari itu memang lagi rame sehingga menyebabkan hari itu dia mungkin tidak terpantau. Jadi makanya saya ingin katakan di sini, maksudnya bisa Bapak-bapak sampaikan ke pasien yang menderita COVID bahwa
kalau seandainya kita pemantau ini tidak WhatsApp gitu, jadi pasiennya aja yang bertanya gitu ke pemantaunya, karena satu orang kakak itu akan dipegang mungkin oleh pemantaunya, sehingga dia yang akan berhubungan dengan teman-teman puskesmas yang memantaunya. Dari situlah nanti akan dicapai, misalnya Bu, nanti yang akan dikerjakan yang akan di testing hari ini datangnya jam sekian ya Bu, jam 8.30, itu sampai sekarang masih berjalan. Bu, kalau seandainya ada pengobatan yang perlu boleh diambil puskesmas ya Bu, boleh diambil oleh keluarga atau diambil oleh Gojek, itu masih berjalan. Jadi tiktokan aja Pak, karena jumlah kasusnya memang lagi banyaknya kemarin ya, yang 2-3 minggu belakangan ini, sehingga memang tidak semuanya itu akan di WhatsApp sama tim pemantau. Jadi hanya tim pemantau melihat nih yang utamanya itu misalnya yang gejala sedang. Jadi untuk yang gejala ringan pada saat sudah yang pertama, hari pertama dia sudah melakukan pemantauan, hari kedua misalnya dia memantau yang sedangnya nih, sehingga mungkin tidak me-WhatsApp yang hari pertamanya, sehingga yang pertama itu bisa melakukan WhatsApp duluan, jadi tidak menunggu puskesmas dulu gitu. Jadi saling sharing informasi aja bahwa Bu, keadaan saya hari ini begini-begini, sehingga nanti akan di follow up sama tim puskesmas. Karena tim pemantau ini selain pemantauan dia tetap menjalankan tugasnya masing-masing di puskesmas gitu Pak. Oh oke. Pak RW apakah jelas? Clear? Atau ada tambahan? Halo Pak RW. Ya, tadi sih kurang jelas sih karena sambungan internetnya nih nggak stabil. Tapi nanti dari rekamannya, tapi saya udah bisa menangkap karena kesibukannya, jadi nggak terlalu lancar gitu ya kira-kira. Iya, jadi tetap akan dipantau Pak. Satu hari itu pasti akan dipantau untuk kontrak pertamanya sampai 14 hari. Jadi yang saling mengingatkan aja gitu Pak, tidak hanya dari puskesmasnya, tapi dari pasiennya juga ngasih tahu informasi aktif. Misalnya kalau ada gejala tambahan, hari ini saya begini gitu kan. Ada beberapa tipe pasien, banyak tipe pasien. Ada memang yang menerima aja, kalau nggak di follow up dia juga tidak menginformasikan kembali gitu kan, dan ada yang memang bertanya terus. Jadi untuk sekarang ini mungkin diinformasikan aja kepada pasien yang ada terinfeksi di daerah Puri Cinere, kalau seandainya ada keluhan tambahan, follow up aja lagi ke tim pemantaunya, itu pasti sudah ada tim pemantau masing-masing Pak. Oke. Ada yang ininya, yang memantau kesehatannya. Jadi satu kakak tuh udah ada orangnya. Clear ya Pak RW? Ya, sebetulnya ada satu lagi yang ini. Jadi begini Bu, sampai dengan bulan Mei 2021, itu kita melaporkannya ke kelurahan. Nah, ternyata kelurahan itu tidak melaporkan ke kecamatan. Jadi mungkin sekarang tuh harusnya langsung ke kecamatan ya, seluruh satgas ya, ke puskesmas begitu ya Dok? Kalau untuk pemantauan pasien ke puskesmas Pak, makanya kita tuh kan perlu lintas sektoralnya, mungkin nanti bisa diundang nih kalau seandainya COVID kan tidak berhubungan hanya puskesmas aja, tapi berhubungan mungkin dengan kelurahan dan kecamatan, boleh diundang untuk menjadi biar menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kalau untuk bagian kesehatannya langsung lapor ke kita aja, karena nanti bagian kita yang melapor yang akan memfollow up dari kecamatan mungkin ada juga, tapi kita lebih seringnya mendapatkan laporan itu dari Poli ISPA dan dari yang masuk hotline di kita, sehingga mungkin bisa dicatat kali Pak, nomor hotline puskesmas udah dapat belum Pak? Belum. Coba diupdate mungkin. Boleh dicatat kali kalau yang berhubungan dengan COVID. Berapa Bu Dokter? Bentar ya Pak. Jadi untuk vaksinasi juga bisa bertanya di sini Pak. Ada slide-nya nggak Bu Dokter? Atau saya catat nih pakai whiteboard?
0813 0813 8900 8900 9348. 9348. Ini apa Bu Dokter? Ini yang khusus untuk COVID dan vaksinasi di sini. Khusus COVID dan vaksinasi ya. Ya. Nanti ada lagi hotline yang non COVID-nya di sini nanti kan akan dilaksanakan pemeriksaan KIA. Ada namanya hotline non COVID itu 0878 0878 7014 7014 2603. 2603. Oke, yang ini ya Bu Dokter ya. Yang ada di sini benar ya? Oke, silakan buat Bapak Ibu untuk meng-capture dulu ininya. Mungkin nanti disimpan di masing-masing handphone Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk layanan kunjungan rumah, kita akan melakukan seminimal mungkin sih Pak. Pelayanan kunjungan rumah ini biasanya pada saat pasiennya itu memang benar-benar harus kita lihat, baru kita akan kunjungan rumah. Tapi biasanya kita lebih aktifnya di WhatsApp selama ini. Oke. Beda lagi nomornya atau sama nomornya? Yang mana? Enggak, itu semua nomor pribadi masing-masing, Pak. Jadi nanti dihubungi oleh nomor pribadi. Misalnya nih, saya dapat pemantaunya yang sakit misalnya Tuan X di sekian gitu. Jadi dari nomor handphone masing-masing yang akan menghubungi. Baik. Baik Bu Dokter. Oke, ini ada satu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian kalau mau tanya mungkin bisa langsung open mic, tapi sambil menunggu barangkali ada yang tanya, bisa juga Bapak Ibu kasih kode ke saya seperti Pak RW, jadi saya bisa langsung nunjuk siapa yang akan tanya. Tapi ini ada pertanyaan dari Pak Henry, salah satu tim Family Care. Mohon diinfo update terakhir kasus COVID-19 berdasarkan data yang tercatat di Puskesmas Cinere, termasuk kesiapan dan ketersediaan rumah sakit rujukan dari Puskesmas Cinere, obat-obatan dan sebagainya. Bu Dokter, ada Bu Dokter Intan kalau misalnya ini silakan loh, boleh ini. Atau Bu Dokter jawabnya nggak usah ini sambil minum nggak apa-apa, sambil ngopi nggak apa-apa, sambil ngeteh nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak mesti harus formil-formilan, karena kan ini acaranya ngobras. Bukan seminar ini soalnya acaranya. Monggo Bu Dokter silakan. Kalau untuk rumah sakit rujukan, biasanya sih untuk gejala yang sedang ringan itu dia tidak bisa isolasi mandiri. Itu lebih gampang mencari rumah sakit rujukannya dibandingkan dengan dia gejala yang udah hampir sedang ke berat gitu. Sehingga sistem rumah sakit sekarang ini mungkin dokter siapa tadi, Mukhlis ya, udah tahu kali kalau seandainya kita adalah sistem SPGDT. Jadi bukan berarti puskesmas itu misalnya dapat laporan nih pasien harus dirujuk gitu kan. Pada saat itu bukannya puskesmasnya diam, tapi ada namanya sistem SPGDT yang mana puskesmas itu melaporkan dulu dan mencari dulu rumah sakit mana yang tersedia, sehingga setelah didapatkan dan baru ACC rumah sakit barulah kita berangkat. Tapi kan pada saat masa itu kan biasanya masyarakat pasti pengen cepat penanganannya. Jadi lebih seringnya yang untuk masalah akut sebenarnya atau perlu rujukan cepat, kita memang lebih mengedukasi pasien untuk datang langsung standby ke rumah sakit yang ada, seperti misalnya RSUD Depok atau Fatmawati, rumah sakit RSUI. Itu adalah rumah sakit yang ada bekerja sama. Dan itu kita lihat lagi jumlah kuotanya, apakah di situ kalau seandainya dia pergi sendiri berarti kita hanya menyarankan ke rumah sakit yang besar nih, kemungkinan yang dapat pelayanan dan dapat bantuan tenaga tambahan kan biasanya di rumah sakit pemerintah ya, misalnya Fatmawati
seperti RSU Rumah Sakit Pasar Minggu, misalnya dapat tambahan apa tuh namanya tenda darurat gitu kan, sehingga kita edukasi pasien apabila belum disuruh pindah ke rumah sakit lainnya dan atau disuruh standby, ya udah standby aja dulu, ikuti, karena menunggu di rumah sakit itu bisa sampai berjam-jam atau bahkan sehari 2 hari. Mungkin dokter Muklis yang dari rumah sakit bisa menjelaskan, sehingga di kita itu sistemnya terlihat lambat, tapi itu bukan berarti tidak bekerja, tapi karena memang ada sistem rujukan yang harus kami jalankan, yang mana setelah dapat ACC rumah sakit baru kita bisa merujuk gitu. Bukan ucuk-ucuk pasiennya lapor langsung kita bawa ke rumah sakit gitu, langsung kita ke rumah sakit, langsung kita standby nunggu, nggak kayak begitu sekarang. Tetapi yang sekarang ini yang berjalan yang senasional itu adalah sistem SPGDT, di mana kita laporkan dulu, baru setelah itu di ACC rumah sakit oke, baru siap berangkat. Jadi udah siap terima aja rumah sakitnya gitu ya Pak. Oke. Ada tambahan mungkin dari Dokter Intan, katanya Dokter Intan ada. Silakan Dokter Intan. Halo, Dokter Intan. Assalamualaikum. Ya, saya Dokter Waalaikumsalam. Intan. Kebetulan lagi jaga di Puskesmas Cinere sampai jam 9. Itu gimana Pak? Oke, mungkin ada tambahan yang selain yang disampaikan oleh Bu Dokter Aye tadi, mungkin ada tambahan. Saya spotlightnya juga ya supaya rekan-rekan. Nah, oke. Oh, berhubung masih tugas jadi masih pakai masker ya, nggak apa-apa. Iya, Tetap betul. kelihatan Masih cantiknya. di puskesmas. Ya, jadi kalau misalkan dengan gejala sedang berat, itu kami dokter yang jaga, entah itu dari PNS maupun swaklola, kita ngirim WA ke seluruh rumah sakit yang ada SPGDT-nya, Pak. Kemudian kalau misalkan memang dikonsulkan ke ke dokter penanggung jawabnya di ACC, baru kita bisa ke sana. Dan biasanya kalau misalkan rumah sakit besar seperti RSUP Persahabatan, Fatmawati, mereka selain meminta tanda fisik gitu ya, entah itu nadi, saturasi, ataupun pernafasan, biasanya mereka juga membutuhkan hasil lab ronsen, lab darah maupun ronsen, baru bisa diterima. Seperti itu aja sih Pak biasanya. Dan kendalanya kalau kemarin rata-rata dengan gejala sedang maupun berat tidak bisa menerima dari puskesmas, jadi kami arahkan untuk langsung ke IGD gitu. Oke, baik. Makasih tambahannya Dokter Intan. Ya, Pak. Oke, ini ada yang mau tanya Pak Didi, langsung mau open mic. Silakan Pak Didi. Pak Didi juga salah satu tim dari Family Care. Silakan Pak Didi. Pak Didi juga putrinya juga dokter nih. Monggo silakan Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Aldo. Terima kasih semuanya. Di sini saya mau bertanya santai aja. Boleh dikatakan bodoh-bodohan lah. Gitu ya. Standar banget pertanyaannya. Ini virus ini kan terbit datangnya COVID ini kan 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Hampir 2 tahun ya. Udah mau nyanyiin Bang Toyib nih. Iya. Yang saya heran, kenapa baru datang itu si virus di tahun itu? Kenapa nggak dari tahun 2000 atau dari tahun 90 atau 84 atau katakanlah tahun berapapun aja itu? Kenapa datangnya nggak tahun yang 2 tahun yang lalu lah gitu? Dan saya juga heran, kenapa ada istilah Delta, virus Delta? Itu yang kasih nama siapa sebetulnya? Ada virus terbit, terus namanya Delta, kok bisa-bisanya tahu. Terus gambarnya juga diilustrasikan seperti rambutan, jadi bulat gitu, terus ada seperti gurita-gurita gitu ya, seperti rambut-rambutnya gitu. Kok bisa-bisanya bikin ilustrasi seperti itu? Sebetulnya dari mana gitu loh itu? Mungkin di sini di RT2 ada peneliti juga, mungkin mantan-mantan peneliti atau yang masih aktif di lembaga-lembaga penelitian, atau di sini juga ada Dokter Muklis yang senior ya, tetap mungkin bisa membantu menjawab gitu.
siapapun, apa dokter dari puskesmas atau dari warga sendiri, semua bidang lah ini. Kalau saya bilang siapa yang bisa tahu pertanyaan bodoh-bodohan saya ini, itu yang saya heran. Kenapa terbitnya di 2 tahun yang lalu dan gambarnya ilustrasi seperti itu, namanya delta lah, apalah. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Aldo. Oke, mau dijawab dokter Aye, silakan. Saya atau dokter Muklis nih? Ya, dokter Muklis, adakah boleh membantu menjawab? Dokter Muklis. Pertanyaan bodoh-bodohan ini. Terima kasih. Memang pertanyaan bodoh-bodohan, tapi jawabnya susah itu. Enggak. Karena kita memang nggak tahu kenapa baru muncul dari 1,5 tahun yang kemarin, kita juga nggak tahu. Dan memang perkembangannya, mutasi virusnya juga begitu cepat, sehingga sebenarnya sampai sekarang itu kita belum dapat obat yang cocoknya itu apa, belum. Dan juga kapan kita memakai obat-obat sekarang, jenis obat macam-macam, kapan kita kasih antibiotik, kapan kita kasih antivirus, kapan kita kasih imunoglobulin, yang sampai sekarang ada yang kasih plasma konvalen segala macam, itu waktu kapan harus diberikan tuh belum ada apa tuh namanya guideline yang tepatnya, itu belum ada. Dan sekarang lagi berkembang sekarang untuk terapi untuk COVID pakai stem cell segala macam. Jadi masih apa namanya, masih mencoba terapi yang spesifiknya di mana, belum sampai dapat Pak Didi. Artinya karena ini ilmu baru ya Pak Dokter, jadi memang masih trial and error, dan bisa saja pendapat yang lama mungkin dulu benar, tapi karena perkembangan variasi ini jadi tidak benar, begitu ya Pak Dokter ya? Iya bisa, karena ya mungkin variasinya karena mutasi dari virusnya juga jalan terus, sehingga ya berubah terus untuk manajemen terapinya. Oke, baik. Ya, sudah jelas Pak Didi kenapa namanya jadi delta. Nanti mungkin ditanyakan gitu ya, siapa yang namain gitu kan? Harusnya yang main orang tuanya itu. Mungkin Dokter Anggreni ada tambahan kali? Gini Pak, kenapa awalnya kok 2020? Saya berusaha jawab dulu itu ya. Dulu nih penyakit ini bukan penyakit pada manusia gitu ya Dok ya. Jadi banyak apa namanya, kok awal mulanya sakit ini dari mana ya gitu. Awalnya kan di Wuhan tuh, sehingga pada saat di Wuhan itu diperkirakan ya, ini kan penyakit yang dulunya pada hewan, jadi ada namanya zoonologi ya, zoonosis, yang mana penyakit ini yang dulunya di hewan itu apa namanya, bisa berpindah ke manusia gitu. Yang kenapa kok bisa pindah dia ke manusia? Pertanyaan gitu kan. Jadi beberapa kemungkinannya apa? Ini awalnya nih penyakit ini biasanya ditemukan nih di kelelawar misalnya. Sehingga pada saat itu dikatakan bahwa mungkin pada saat dia itu terinfeksi, si binatangnya terinfeksi, dan ada suatu kebiasaan kita yang memakan dengan makanan binatang yang terinfeksi tersebut, sehingga dimungkinkan pada saat itu berpindahlah penyakit yang dulunya di hewan menyerang ke manusia. Malahan sekarang udah kebalikan lagi, dari manusia ke hewan lagi. Sekarang kan Pak Anies tuh kunjungan ke itu kan, kunjungan harimau yang kena COVID gitu kan. Padahal sebenarnya penyakit ini awalnya memang dari hewan gitu Pak. Kenapa ada alfa, beta, delta gitu? Itu adalah suatu, jadi kayak daya tahan tubuh Pak, seleksi alam gitu kan. Pada saat misalnya dia awalnya nih mungkin yang awal dikasih nama alfa gitu kan ya Dokter Muklis ya, sehingga pada saat dia sudah merasa
merasa namanya tetap corona, tapi ada varian alfa, beta, misalnya sama delta. Apa yang membedakannya? Tubuh kita ini kan suatu makhluk Tuhan ya, suatu makhluk Tuhan yang mana mempunyai kemampuan untuk mempertahankan dirinya dan mempertahankan siklus hidupnya. Gitu juga dengan virus. Virus juga mempunyai suatu siklus yang mempertahankan supaya keturunannya tetap ada. Sehingga apa yang dilakukannya yaitu melakukan mutasi. Mutasi itu merupakan suatu perubahan, sehingga pada saat misalnya perubahan itulah yang disebut alfa, beta, delta gitu Pak Didik. Makanya ada nama varian-variannya tadi. Kenapa kok corona dianalogikan sebagai kayak rambutan? Nanti corona itu kan artinya kayak mahkota sebenarnya, sehingga sebenarnya itu bukan rambutan Pak, tapi seolah-olah itu adalah mahkota. Jadi gambar itu menunjukkan bahwa gambarnya seperti mahkota sebenarnya. Dan corona ini bukan baru sebenarnya. Sebelumnya juga ada virus corona. Tapi Oring mungkin ada yang ini kali Bu Dokter. Sebelahnya ada 2. Okay, thank you. Kali ya Dokter Mukhlis ya. Tambahan dari saya ada tambahan lagi nggak? Dokter Intan kali. Dokter Intan mau nambah? Cukup Pak. Oh cukup ya. Oke, Pak Didi saya sedikit lagi boleh, Mbak? Masih lanjut yang tadi, Pak. Ya, gimana Pak Didi? Itu tadi Bu Dokter Yadmisi sampaikan bahwa asalnya dari Wuhan, binatang kelelawar gitu Bu ya. Itu kemungkinan kan? Kemungkinan. Soalnya secara politik ini Amerika dan Cina ini saling tuduh nih. Jadi katanya gini, juga buatan Amerika. Saya ingin menyampaikan aja bahwa di luar ini bahwa ini suatu politisasi atau suatu pembohongan atau lain sebagainya, di luar itu, tapi yang nyata-nyata bahwa Bapak Ibu harus tahu COVID ini benar ada gitu. Itu iya, aja. betul. Di luar bahwa ini nih dari ini adalah kebohongan nih yang dibikin, karena nyata di mata saya dan mungkin tenaga medis lainnya, kalau seandainya Bapak Ibu lihat di luar seperti tidak ada apa-apa, seperti kehidupan tuh normal saja. Pada saat Bapak Ibu bisa menjadi relawan tenaga medis atau mungkin lihat ke rumah sakit, pada saat tinggi-tingginya itu memang gimana ya, yang kata orang tuh pada saat dia ke rumah sakit dia mati gitu kan. Sekarang tuh pada 2 minggu terakhir itu enggak Pak, 2 minggu terakhir tuh malahan orang kita dari pihak rumah sakit puskesmas itu ada 4 kali kunjungan pasien yang ternyata setelah kita testing jenazahnya itu positif COVID. Dan dan jumlahnya memang benar-benar meningkat, dan yakinlah bahwa tidak mungkin tenaga medis itu meng-COVID-kan masyarakatnya, karena kita juga sudah disumpah untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi Bapak Ibu semua jangan termakan bahwa ini politisasi, enggak. Kalaupun seandainya ini politisasi biarkan aja. Tapi tenaga medis adalah atau peneliti-peneliti lainnya itu adalah seorang yang ahli di bidangnya, dan tidak mungkin dia menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa-biasa aja, enggak. Karena banyak yang datang di puskesmas ataupun bahkan di rumah sakit itu dalam kondisi yang benar-benar sudah sesak dan saturasinya itu di bawah 90, dan Bapak-bapak sudah pernah dengar belum yang dibilang happy hipoksia. Jadi dia itu kekurangan oksigen, tapi itu dia tuh biasa aja gitu. Kalau orang asma kan kurang oksigen dia mengap-mengap kan. Tapi kalau COVID tuh sangat berbeda. Mungkin Dokter Mukhlis di rumah sakit sering ketemu ya Dok ya, di bawah
jadi tuh saturasi di bawah 90 tuh pasien tuh masih gagah-gagah aja. Tapi tuh Bapak perlu tahu bahwa kerusakan paru-paru itu terus terjadi gitu kalau seandainya tidak diperbaiki. Itu aja sih. Jadi kapan harus merujuk gitu kan? Pasti Bapak-bapak harus bertanya nih kapan harus merujuk. Jadi kita merujuk apabila memang pasiennya ada memang sesak dan saturasinya memang sudah turun di bawah normalnya, itu adalah waktu tepat untuk kami merujuk pasien. Gitu ya, Pak. Oke, baik. Baik. Mudah-mudahan dipas-pasin ya Pak Didi. Ya, di luar apakah dipolitisasi ataupun dibikin oleh negara tertentu, kalau kita nggak bicara itu tugasnya Interpol kali ya, bukan tugasnya dokter. Tugasnya dokter adalah penyakit ini memang nyata ada dan memang harus ditangani apapun yang terjadi. Jadi kalau kita merujuknya politik ataupun pandemi ini dibikin oleh suatu negara tertentu, nanti nggak habis-habis soalnya. Bisa-bisa habis diskusi ini kita langsung sholat tahajud soalnya. Nggak selesai-selesai soalnya. Oke, Pak Didi, mudah-mudahan puas ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang lanjutan. Tapi sebelum pertanyaan, saya ingin mempersilakan Dokter AY sama Dokter Mukhlis dan Dokter Intan untuk istirahat sebentar. Ini ada testimoni nih yang mungkin bisa diberikan dari Pak Sony ya. Testimoni yang diberikan Pak Sony dari salah satu warga. Monggo Pak Sony untuk ada testimoni. Silakan Pak Sony, ayo. Ya, terima kasih. Ini dari Ibu, jadi lupa namanya. Ibu Ratna. Ibu Ratna ya. Ibu Ratna hadir nggak ya? Dari tadi saya nyari-nyari nggak ketemu. Biar ada ini nih, biar ada apa sih namanya? Biar ada sedikit ini, jangan sampai ngomongin COVID kan tegang soalnya nih ya. Iya. Ibu Ratna ada? Ibu Ratna? Apa sudah hadir Ibu Ratna yang mau menyampaikan satu testimoni? Karena kemarin Bu Dokter AY ini sambil nunggu Bu Ratna, saya juga takut banget tuh kemarin saya makan Indomie nih. Nggak ada rasanya, saya pikir udah kena COVID. Ternyata Indominya belum dikasih bumbu. Ya. Jadi nggak ada rasanya. Oh, ternyata saya bukan kena COVID karena saya salah, nggak naruh bumbu. Ya, Ibu Ratna sudah hadir? Nggak ada Pak Sony. Lanjut Pak Sony. Ya, Pak Aldo, rekamannya bisa ditayangkan nggak? Tadi kan dia rekaman saya nggak masukin rekaman itunya, suaranya ya. Iya. Suaranya cuman saya belum masukin ininya. Oke. Nanti sambil menunggu aja ya, sambil menunggu aja. Sambil menunggu berarti bacakan pertanyaannya dulu ya. Saya masukin. Saya pikir langsung mau videonya. Oke. Buat Bu Dokter lagi nih. Assalamualaikum, mau bertanya pada Bapak Ibu Dokter, secepat apa bagi alumni COVID? Nih kayaknya yang tanya kawan saya nih, dulu pernah kerja bareng sama saya satu company nih. Beliau mungkin alumni COVID kali ya. Untuk bisa melakukan vaksinasi, saya mengerti ada dua pendapat. Yang pendapat yang pertama adalah setelah 3 sampai 6 bulan. Pendapat yang kedua adalah bisa langsung vaksinasi. Mohon inputnya. Ini dari Ibu Rani. Silakan dari Ibu Rani di Ciater. Silakan Bu Dokter. Ya, kapan waktu yang tepat untuk vaksinasi gitu ya? Sebenarnya bagi alumni COVID. Ya, sebenarnya kedua-duanya benar, Bu. Kedua-duanya benar. Jadi kenapa boleh segera? Karena misalnya ya nggak apa-apa karena yang ada memang udah waktunya memang bisa diberikan gitu kan. Itu pendapat yang pertama. Kenapa harus nunggu 3 bulan? Itu adalah pendapat yang mana dianggap pasien penyintas ini mempunyai daya tahan tubuh untuk vaksin untuk COVID-nya sendiri itu lebih kurang 3 bulan, sehingga pada saat diberikan segera, jadi itu kan kita ada waktu 3 bulan gitu kan. Dan Bapak kalau seandainya langsung dikasihkan segera, sehingga kalau seandainya ini vaksinnya itu bermanfaat hanya untuk misalnya 18 bulan, dianggap 18 bulan bisa mengcover, dia kan harus vaksin ulang sebenarnya. Jadi itu jangan Bapak Ibu anggap bahwa setelah vaksin ini udah selesai, enggak. Jadi vaksin itu seperti pasien meningitis aja, pada saat dia sudah habis masanya, dia itu akan divaksin ulang lagi gitu. Jadi kalau seandainya kita berikan 3 bulan, jadi memperpendek
kita pemberian vaksinnya lagi. Jadi kalau harusnya untuk 18 bulan kan tambah 3 bulan kan dia bisa efektif 21 bulan kan. Sedangkan kalau seandainya dia berikan langsung kan hanya berlaku 18 bulan aja, dan pemerintah Kota Depok itu mempunyai kesepakatan bahwa untuk menambah waktu efektivitas vaksin supaya tidak terlalu dekat, itu untuk penyintas diberikan jeda 3 bulan setelah penerima. Sedangkan kalau seandainya keilmuannya kapan selesai COVID udah boleh diberikan, boleh dibiarkan aja Bu. Kenapa harus nunggu 3 bulan? Itu adalah kebijakan setelah diteliti 3 bulan itu penyintas mempunyai daya tahan tubuh terhadap COVID. Gitu ya Bu ya? Oke, jelas ya Bu Rani ya. Very good. Oke, pertanyaan berikut nih dari siapa nih? Dari Pak Yani. Ya, Bu Yani ya, Bu Yanis B ya. Pak Yanis B. Ya, bagaimana kita tahu level imun dalam tubuh kita? Ya, tes apa yang harus dilakukan? Ini berhubungan dengan imunitas nih ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau mau booster vaksin, sebaiknya berapa bulan setelah vaksin Sinovac yang kedua? Maksudnya tambahan vaksin lagi kali ya. Oke, dan pertanyaan yang ketiga, jenis vaksin, isi atau komponen untuk vaksin pertama dan kedua itu sama saja atau enggak, dokter? Monggo, silakan. Nggak bisa ya? Ini mau saya lagi apa dari yang lain nih? Oh, mau dibantu sama dokter Muklis juga boleh. Mungkin saya coba nambahin di sini. Mungkin secara itu lebih banyak dokter Anggreni yang paham sebenarnya. Jadi kalau untuk kita mengetahui daya imunitas kita, sebenarnya kita bisa memeriksa antibodi. Jadi ada pemeriksaan antibodi terhadap vaksin yang pertama misalnya, ataupun antibodi terhadap pasien penyintas COVID. Dari antibodi tersebut nanti dinilai apakah dia butuh segera untuk vaksin berikutnya, ataupun yang pasien penyintas COVID apakah dia butuh untuk vaksin pertama. Biasanya bisa dinilai dari antibodinya. Ada beberapa klinik atau rumah sakit yang bisa memeriksa antibodinya dan ada kadar ketentuannya berapa. Kenapa tadi dikatakan 3 bulan? Karena untuk penyintas tersebut diharapkan pada saat dia pasca kena COVID, dia akan terjadi peningkatan antibodi dulu, dan dalam 3 bulan akan mulai menurun, dan di situ maka diberikan vaksin kedua atau diberikan vaksin pertama bagi yang penyintas. Diharapkan pada saat mulai turun antibodinya, dikasih vaksin berikutnya, diharapkan antibodi akan naik lagi. Seperti itu. Pertanyaan lainnya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, ya. Ini saya coba puterin video yang itu Pak Sony, cuman ini karena direkam jadi saya nggak bisa keluar dari itu ya. Tapi saya nanti coba ya. Oke, sambil menunggu saya mau langsung ke pertanyaan berikutnya. Tanya sorry. Pak Aldo, pertanyaan kedua dari Pak Yani saya dijawab. Apa tadi? Ada 3 pertanyaan yang bersangkutan. Dosis kan? Ada. Ya, kalau mau booster vaksin sebaiknya tambahan nih berarti. Jadi dia kalau nggak salah sudah vaksin pertama dan kedua, tapi mau tambahan lagi vaksin. Ya, yang selanjutnya itu kapan waktunya? Saya coba menambahkan. Yang pertama untuk Sinovac dulu ya. Siapa yang menggunakan Sinovac, dosisnya sama 0,5 dan isinya sama untuk dosis keduanya. Jaraknya itu dari yang pertama, yang kedua adalah 14 sampai 28 hari. Jadi harus sama merek ya, Bu Dokter ya? Harus sama merek ya? Ya, nggak boleh beda ya? Ya, itu untuk yang Sinovac. Kemudian yang kedua, kalau yang AstraZeneca yang sekarang itu dosisnya sama 0,5 juga, dan rentang pemberiannya dosis ulang boosternya itu biasanya nunggu 3 bulan.
Kemudian nanti kan nih tenaga kesehatan nih mau ditambahin booster lagi nih Moderna gitu kan. Nah, itu jaraknya dari Sinovac itu adalah 3 bulan. Ya, baru boleh. Jadi kalau seandainya dia belum 3 bulan, jadi dia belum ditambahkan lagi. Jadi gitu. Oke, itu bagi tenaga medis aja kan, belum kepada masyarakat luas ya. Oke, ingat Moderna, ingat furniture ya. Berarti nanti tenaga medis mau dimasukin furniture kayaknya tuh. soalnya mereknya mirip. Dokter, sorry, saya ulangi ya. Jadi kalau seseorang sudah mendapatkan vaksin kedua Sinovac, efektifnya 58 hari setelah itu untuk dapatkan booster. Yang saya tangkap tadi itu ya? 58 hari. Bapak mau misalnya udah Sinovac mau ganti Astra gitu ya Pak? Ya, saya sudah Sinovac tahap kedua. Kira-kira bulan Juli. Terus Bapak mau nambah lagi apa rencananya? Karena kan yang saya baca di media dan informasi itu akan ada booster vaksin bagi orang-orang yang sudah tahap kedua. Itu efektifnya kapan? Kalau untuk sementara informasi dari Puskesmas dan dari Dinas Kesehatan sih belum ada untuk booster tambahan. Baru untuk yang tenaga medis aja, itu pun Moderna. Dan kalau seandainya belum ada, misalnya disuruh setelah Sinovac nih ke AstraZeneca belum ada. Namun percayalah pada saat dia sudah di dosis kedua itu efektivitasnya itu lebih kurang 18 bulan kalau tidak salah. Tapi kalau seandainya memang ada informasi lebih lanjut atau perubahan nanti saya kabarkan lagi. Jadi kalau dianggap sudah 66% bisa mengcover supaya dia tidak jatuh sakit berat atau supaya dia tidak dirawat di rumah sakit itu selama 18 bulan itu insya Allah bisa efektif untuk yang Sinovac ataupun AstraZeneca gitu ya Bapak Ibu. Thank you Bu. Thank you Bu. Oke, terima kasih. Saya coba sambil Dokter Aye dan Dokter Mukhlis istirahat, saya coba ini ya yang testimoni dari warga ya, saya coba share sama rekan-rekan coba ya. Perkenalkan nama saya Ratna Budiarti. Pada tanggal 16 Juli kemarin, saya terpapar COVID. Kami sekeluarga terkena COVID, kecuali anak saya. Pada saat itu saya benar-benar bingung, karena kami belum benar-benar siap. Kemudian saya lapor ke Pak Indra, Pak Urip juga, banyak bantuan yang kami terima. Salah satunya rumah kami juga disemprot, konsumsi makanan, kemudian bantuan oksigen, dan banyak sekali yang kami terima pada saat kami benar-benar sangat memerlukan itu. Terima kasih juga untuk Pak Sony, Satgas COVID yang benar-benar siap membantu kami sekeluarga. Puji syukur kepada Tuhan, kami semua sudah selesai menjalankan isoman. Terima kasih. Oke, itu tadi suara dari Ibu Ratna. Kita dengar suaranya, tapi nggak tahu apakah Ibu Ratna sudah hadir. Kalau sudah hadir mungkin bisa show face-nya supaya kita tahu semua sama Ibu Ratna. Tapi kalau belum hadir nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Ini gimana nih Pak RT ya? Sebenarnya harusnya kita udah selesai, cuman waktunya udah selesai. Cuman karena masih ada banyak pertanyaan, apakah akan dilanjutkan? Boleh dilanjutkan tambahan atau bagaimana Pak RT? Silakan. Saya tidak keberatan untuk lanjut Pak Aldo. Oh, lanjutkan ya. Oke. Sepanjang Ibu yang misi dan Pak Mukhlis masih ikhlas untuk men-sharing ilmunya. Makasih loh Dokter Mukhlis, Dokter Aye, dan Dokter Intan. Oke, saya mau tanya diri saya sendiri. Saya kan sudah vaksin AstraZeneca nih, tapi saya dapatnya dari perusahaan, jadi di Puskesmas Johar Baru, jauh banget ya, dari Cinere ke Johar Baru. Nah, saya akan vaksin yang kedua. Boleh nggak AstraZeneca-nya di Puskesmas Cinere, ataukah saya harus ke Puskesmas Johar Baru? Kalau untuk sekarang ini kita kan masih di Sinovac. AstraZeneca baru aja hari ini kita vaksin. Dan itu belum ada SOP yang maksudnya itu boleh nih yang apa namanya dengan boleh nih yang AstraZeneca dosis kedua
di Puskesmas Cinere itu belum ada ketentuan dari kami karena memang AstraZeneca baru aja datang 2 hari yang lalu apa 1 hari yang lalu dan baru saja digunakan hari ini di atap apa tepi atap atau kafe mana tadi gitu di kafe. Oh, artinya lebih baik diambil di puskesmas yang dulu gitu ya, lebih baik daripada administrasinya pusing gitu ya. Iya. Sementara. Oke. Sementara itu ya, berarti saya harus jauh lagi ke Johar Baru. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Indra udah cukup ya atau pertanyaan yang ketiga belum? Monggo yang lain, Pak Erwin, Pak Puji, Bu Ya, ini ada Pak. Saya ada pertanyaan. Ya. Ya, Pak Sony ada pertanyaan nih ya. Iya, ada pertanyaan. Pak Sony mau langsung bacakan atau saya yang bacakan? Silakan bacakan aja dulu. Pak Sony aja deh, sudah open mic, silakan. Oke, Bu Yanmisi, saya ingin tahu puskesmas nih, apakah ada pendampingan psikologi Bu di sana? Karena hal ini terus terang saya melihatnya penting sekali. Stres dari penderita karena merasa dikucilkan, merasa jengkel dan sebagainya itu akan menurunkan imun yang luar biasa dan penyembuhannya juga lebih lama. Apakah ada Bu? Baik Bapak. Untuk pendampingan khusus tidak, pendampingan khusus untuk mentalnya enggak. Jadi kita berikan kepada pemantau dan mudah-mudahan pemantau-pemantau kami inilah yang bisa menguatkan ke Bapak Ibu semua. Tapi kalau seandainya ada pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Cinere, ada. Jadi kalau seandainya memang nanti ada pasien COVID yang memang memerlukan karena penyakit ini kan tidak hanya menyerang badan kita ya, tapi juga menyerang psikis kita. Sehingga nanti bisa dilaporkan ke Bapak untuk kontak ke penanggung jawab Keswanya. Penanggung jawab Keswanya itu kebetulan saya sendiri. Jadi nanti boleh diinformasikan nomor telepon saya Pak kepada yang membutuhkan. Gitu ya Pak. Sehingga memang COVID ini sendiri memang ada gejala tambahan lagi selain berhalusinasi juga ada. Jadi beberapa pasien kita termasuk saya sendiri dulu yang pada saat terkonfirmasi COVID di Oktober, saya juga mengalami yang namanya halusinasi. Oh, Bu Dokter juga penyintas COVID ternyata? Iya. Oh, oke. Lulusan COVID juga ternyata ya? Iya. Oke, terima kasih. Jadi ilmunya berkembang ya? Artinya ilmu COVID ini berkembang seiring pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang medis gitu ya, Bu Dokter ya, Pak Dokter ya, seperti itu ya. Mungkin ada tambahan dari saya. COVID itu memang pada awalnya itu yang ketahuan ada manifestnya juga adalah ke paru-paru pada awalnya. Tapi pada saat semakin lama itu kita dapatkan bahwa di rumah sakit kita dapatkan dia COVID itu menyerang seluruh tubuh. Dia kena ke kulit, kena ke organ jantung, kena ke pembuluh darah, kena ke kekentalan darah, jadi kena ke saraf, semuanya kena. Tergantung derajat beratnya kena COVID-nya aja. Seperti itu. Memang awalnya cuma mungkin keluhan utama itu sesek. Tapi untuk jangka pada saat di perawatan itu bisa macam-macam kejadiannya. Jadi dia mungkin kayak seperti tadi dicontohkan halusinasi, psikisnya kena, itu memang bisa semuanya kena. Karena dia seluruh organ di dalam tubuh itu bisa kena. Ya. Itu tambahan dari saya. Ya, benar Dokter. Benar. Saya punya pengalaman, ada staf kita di kantor 2 orang terpapar itu. Setelah dia terpapar ternyata ada pengentalan darah. Sehingga treatmentnya tidak hanya menyembuhkan COVID tapi juga pengentalan darahnya. Masih muda, anak usia 30 tahunan. Dan yang kedua sekarang masih di rumah sakit di mitra keluarga Ciputat kalau nggak salah. Malah kena ke ginjalnya. Iya. Memang ada sampai beberapa kasus sampai cuci darah memang banyak kita dapatkan di rumah sakit seperti itu. Jadi memang kita harus waspada, Dok. Thank you, Dok. Satu lagi tambahan adalah yang varian baru ini lebih cepat membaik kondisinya kalau ketahuan, tapi dan juga lebih cepat memburuk. Jadi kadang-kadang dalam 5 hari sudah sembuh lagi, tapi ada juga dalam 2-3 hari meninggal. Jadi
yang varian Delta itu seperti lebih cepat prosesnya, proses membaik cepat, proses pemburukannya juga cepat dibanding yang pertama muncul. Gitu dari saya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Ini ada lagi yang tanya dari Pak Didi nih ya. Pak Didi Pak Didi Hasan Putra tanya, ada yang menyatakan kalau penularan tidak terjadi dari makanan. Benar atau tidak? Silakan Pak Dokter, Bu Dokter. Kalau penularan kan biasanya itu kan dari udara ya. Maksudnya kita ngobrol sama orang yang terkena itu terinfeksi, tertular ke kita. Namun mungkin kadang-kadang makanya harus mencuci tangan, harus menjaga sterilan. Karena apa? Karena mungkin pada saat dia berbicara, droplet yang jatuh itu mengenai permukaan. Itu contoh, belum makanan dulu nih ya, baru permukaan. Kita pegang, kan dia misalnya pada saat di kaca tahan berapa jam gitu kan. Pada saat dia belum mati, kita terpegang, kita mengenai mukosa tubuh kita yang bagian muka atau mulut atau masuk kemana, itu bisa terinfeksi orang tersebut. Begitu juga mungkin dengan makanan. Kalau seandainya mudah-mudahan sangat jarang sekali. Karena apa? Karena pada saat makan itu kan berarti kan kalau seandainya kita jaga jarak, mudah-mudahan droplet orang yang terinfeksi itu nggak jatuh ke makanan kita. Sehingga dengan kita menjaga yang 3M itu, yang terakhirnya adalah menghindari makan bersama, mudah-mudahan tidak bisa dan tidak akan menularkan melewati saluran cerna. Itu aja sih. Jadi penting dong Bu Dokter untuk kita menghindari beli makan makanan dari luar gitu kan, karena kan kita tidak menjamin makanan itu hygiene atau enggak, tapi kasihan ya yang jualan makanan jadinya enggak itu ya. Tapi untuk untuk sekarang ini masih awalnya penularan melalui saluran pernapasan sih, bukan dari saluran pencernaan. Sementara tapi kan bisa Bu Dokter, kalau misalnya yang layanin itu tidak kena, sorry ya, kadang-kadang saya agak parno dikit nih. Waktu saya beli makanan, terus si penjual makanannya itu tidak pakai masker, saya bilang pakai masker dong. Karena apalagi kalau dia ngomong dulu udah ngelayanin, beli martabak ngomong dulu udah diem aja kali, pakai masker. Makanannya sih, penularannya bukan makanannya, tetapi alat yang kita pakai dan pegang bersama itu. Oh gitu ya. Jadi kalaupun dia misalnya katakan misalnya jualan nasi goreng atau apa, terus ngomong terus nggak pakai masker tuh ngomong, ludahnya kan rusak ke situ. Mudah-mudahan enggak ya, enggak begitu ya. Oh berarti aman. Oke, berarti aman tuh. Ini ada tanya lagi, izin hanya terkait dental penjelasan sebelumnya. Mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut tentang long COVID, terutama tentang bagaimana mengantisipasi terjadinya long COVID bagi orang yang baru sembuh dari COVID-19. Ya. Dari Pak Pujianto. Silakan, Bu Dokter, Pak Dokter. Pertanyaannya itu bagaimana mengantisipasi ya. Jadi mengantisipasi yang pertama sih menurut saya penanganan awal itu harus sesegera mungkin. Kalau seandainya memang ada batuk pilek, itu harus ditangani bersama dan harus dipastikan ini bukan COVID. Karena apa? Kenapa terjadi long COVID gitu ya? Kemungkinan besar sih karena penanganan awalnya kurang, sehingga pada saat dia terkena itu terjadi fibrosis paru-parunya, itu kan sudah kerusakan parunya kan sudah agak lebih masif gitu, sehingga pada saat dia dinyatakan negatif, sikatrik atau jaringan ikat yang ada di paru-parunya itu menyebabkan dia tidak sempurna bernapas, tidak maksimal oksigen yang terserap, sehingga terjadilah yang namanya long COVID. Antisipasinya itu. Jadi penanganan yang cepat terhadap COVID ini bisa mengurangi long COVID. Dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita long COVID?
saat kita lakukan itu biasanya di rumah sakit akan mentreatment pasien ini walaupun dia sudah bukan COVID lagi adalah dengan cara terapi pernapasan. Jadi dia diajarkan bagaimana cara bernapas yang dalam dan kuat sehingga jaringan penyembuhannya itu mudah oksigennya itu tetap tersuplai semaksimal mungkin kepada tubuhnya. Jadi yang pertama yang harus kita waspadai antisipasi adalah penanganan awal yang lebih cepat terhadap COVID ini sehingga tidak terjadi kerusakan paru yang masif gitu sih. Sehingga menurunkan angka kejadian long COVID. Karena saudara saya ada nih yang kena long COVID. Luar biasa memang. Baik, Bu Dokter. Ini ada pertanyaan dari yang punya nama sama dengan penyanyi Maria nih, Pak Ramses. Silakan Pak Ramses ditanggapi untuk membuka mic-nya. Silakan. Terima kasih, Bu Dokter atau dokter yang lain. Saya pernah ikut seperti ini juga. Ada dokter yang menjelaskan bahwa berkaitan juga dengan tadi yang fase pertama, Bu ya. Fase pertama dari COVID ini adalah sangat menentukan apakah dia akan bisa survive atau malah jatuh ke persoalan yang lebih berat. Sekarang kalau sudah mulai ada gejala, demam, batuk, atau dan sebagainya, tanpa dites pun sekalipun swab PCR dan sebagainya itu, kita sudah disarankan langsung untuk konsumsi antibiotik karena itu akan merespon virusnya tidak berkembang menjadi lebih jauh. Apakah itu benar, Bu? Kalau memang seperti itu, kami dari Satgas tentu akan salah satu yang perlu cadangkan adalah obat antibiotik itu, gitu. Kalau memang seperti itu adanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramses. Silakan Bu Dokter. Suara Pak Ramses ini berat, enak banget ya. Untuk tata laksana COVID ini kan sudah berubah ya Pak ya. Dari pedoman pertama sampai ke-5 itu kita masih siapa yang terdampak COVID langsung diberikan di pedoman itu adalah azitromisin plus oseltamivir gitu kan untuk antibiotiknya. Namun setelah 1,5 tahun ini kita jalankan, ternyata setelah dilakukan kajian lagi dilihat dari penyebabnya sendiri itu kan virus. Penyebabnya virus seperti diare aja virus gitu. Diharapkan yang gejala ringan itu supaya tidak meningkatkan angka resisten obat sehingga yang untuk pasien ringan sebenarnya sekarang sudah tidak dianjurkan lagi malahan pemberian azitromisin. Jadi karena ini ilmu yang baru dan berkembang sampai 2 bulan yang lalu itu kita masih menggunakan. Jadi setiap pasien akan mendapatkan azitromisin dan oseltamivir gitu kan, dan plus obat-obatan tambahan sesuai dengan gejala. Namun berkembangnya ilmu ternyata ini kan virus gitu kan, dan mudah-mudahan dengan daya tahan tubuh yang bagus dan menurunkan resistensi nggak perlulah pemberian antibiotik di awal. Jadi berkembang Pak, sehingga sekarang ini untuk gejala ringan kita terkadang tidak memberikan lagi antibiotik kecuali kita yakin bahwa virus ini membuat pasien itu terinfeksi lebih lanjut gitu kan, dan dinyatakan dengan mungkin peningkatan leukositnya. Jadi kita baru di situ pemberian antibiotik seperti yang Dr. Mukhlis katakan tadi kan, guidelines yang tepat saat ini memang masih di pedoman 5 azitro dan oseltamivir, tapi ada beberapa pertemuan terbaru bahwa pemberian itu sudah kita tarik ulur Pak, belum waktunya nih diberikan antibiotik. Jadi kalau menurut saya Satgas jangan ngambil jobnya dokter kali Pak, menyiapkan antibiotik jangan dulu. Jadi case by case itu per case itu beda-beda. Jadi kembalikan lagi kepada penanggung jawabnya, apakah pasien ini butuh antibiotik atau tidak, kembalikan lagi ke tenaga kesehatannya. Itu sih Pak kalau dari saya. Iya, tepat sekali. Nanti Bu Dokter nggak ada ininya, nggak ada jobnya ya kalau diambil ya.
Emang kita udah sepakat kok kalau untuk Satgas di 02 ini memang hanya memberikan vitamin aja. Kalau soal seperti itu memang sepenuhnya kita sudah sepakat resep dokter, terutama di kita. Memang kita udah ngebahas. Kecuali ada obat yang terkadang itu di puskesmas dengan banyaknya kasus kan, ada yang kosong. Itu mungkin bisa difasilitasi untuk dibelikan sesuai dengan resep dokter yang ada gitu aja kali. Dan everything about COVID kan gratis ya Bu ya, ya. Bu dokter ya. Gratis, saking gratisnya jadi gratis gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin pengennya membahas banyak, tapi mungkin Bu Dokter ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Ida, Ibu Widya ya. Tanya, apakah cara pencegahan dengan sering mencuci hidung dan berkumur dengan air garam seperti saran ahli virus benar dapat dilakukan sebelum virus masuk merusak organ tubuh atau tidak? Monggo silakan Bu Dokter. Air garam. Mudah-mudahan memang ada sih. Jadi cara untuk pengurangan virus supaya tidak langsung banyak dan bereplikasi, salah satunya memang kita harus membersihkan tubuh kita. Jadi hal ini memang sudah ada penelitiannya, tapi bukan pasti udah ngebersihin nih kok masih kena. Jadi jangan beranggapan seperti itu juga. Karena mohon maaf dari kita pun misalnya tanpa air garam pun, misalnya kita ambil wudhu nih 5 kali sehari dengan mencuci hidung kita, kan itu membersihkan hidung kita juga kan ya. Itu salah satu, tanpa air garam pun sebenarnya bisa kita mencuci hidung kita. Jadi kayak kita kehirup air di kolam berenang gitu Pak. Salah satu contohnya itu memang ada penelitiannya, dan ahli THT juga mengatakan mempunyai mempunyai efektif lah untuk mengurangi jumlah virus yang masuk dan supaya berkurang infeksi kita, supaya gejalanya lebih ringan lagi. Boleh. Jadi menjaga kebersihan itu, pola hidup sehat itu memang harus kita laksanakan. Walaupun bukan COVID, tetap kita harus laksanakan pola hidup sehat. Jadi bukan pada saat COVID ini aja, pada saat pandemi ini berlangsung pun kita membersihkan tubuh dari luar nih. Kita harus mandi, memang harus mandi, karena kan kalau kita di luar kan memang banyak kuman gitu. Jadi gitu Bu, tidak hanya pada masa pandemi ini aja, ibu-ibu dan bapak-bapak harus menjaga pola hidup sehat ya. Ya, tetap mandi ya. Ya. Sebagaimana SOP-nya pokoknya begitu keluar, pokoknya bagusnya mandi ya. Saya dengar ada dokter yang sampai sampoan 10 kali. 10 kali ya. Tukar baju. Iya. Oke, Bu Dokter, terima kasih nih ya. Tapi rekan-rekan teman-teman sekalian jangan meninggalkan dulu karena mau ditutup sama Pak RW, Pak RT untuk pesan-pesannya, dan mohon dari Bu Dokter, apa sih kira-kira pesan dokter selaku perwakilan dari Puskesmas Cinere? Ngomong-ngomong Puskesmas Cinere itu di mana nih? Jujur saya belum pernah datang ke situ. Di mana itu lokasinya itu, Bu Dokter? Dekat Polsek ya? Dekat Polsek. Ya, sebenarnya saya sebelahnya Prima Husada. Sebenarnya saya paham, cuman biar ada ini juga. Ya. Oh, sebelahnya Polsek ya, sebelahnya Polsek. Terima kasih. Oke, Bu Dokter, apa pesan-pesan kepada kita nih warga 02? Ini kebetulan 02 proyeknya memang yang terpapar ini sedikit ya, yang ini. Cuman apa sih pesan-pesan dokter kepada kita, terutama ya yang belum terpapar maupun yang sudah terpapar dalam rangka ngobras hari ini? Silakan Bu Dokter. Kalau saya permintaannya adalah kami dari tenaga kesehatan ataupun perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kota Depok itu akan berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat Kecamatan Cinere. Dan pada saat memang kami bukan dengan beban yang bertambah itu, jadi kami harapkan proaktif dari masyarakat untuk bantu mengingatkan kami, misalnya yang sudah ada satgasnya, kalau seandainya memang belum terlaporkan dan belum ditindaklanjuti, silakan kami dihubungi ulang. Seperti Pak Sony misalnya sudah ada kontak saya, sudah ada kontak Dokter Intan, apabila memang
kami memang belum terpantau pasien tersebut, silakan koordinasikan dengan kami sehingga kami bisa mengkoordinasikan ke tim pemantaunya. Jadi saling memberikan informasi, saling memberikan dukungan, karena posisi kita memang sama-sama saling membutuhkan untuk penanganan pandemi ini. Dan mudah-mudahan tidak saat pandemi ini saja kita melakukan prokes kesehatan, namun saya harapkan di luar pandemi ini juga kita laksanakan. Dan terakhir kali saya harapkan untuk dukungannya menjalankan vaksin, karena kan memang ada beberapa orang yang anti vaksin, tapi hal ini jangan menjadi perdebatan di antara kita. Kalau seandainya memang vaksin itu kita butuhkan untuk mencapai kekebalan kelompok, dan mudah-mudahan dengan kekebalan kelompok yang ada, masyarakat kita Indonesia umumnya bisa terlepas dari pandemi ini. Nomor handphone yang sudah saya berikan silahkan aktif dimanfaatkan oleh masyarakat Puri Cinere untuk berinteraksi dengan puskesmas. Kalau seandainya memang terjadi keterlambatan, mohon diberikan atau mohon pihak Satgas COVID Puri Cinere menghubungi personal ke kita boleh. Itu aja sih. Yang ini ya nomornya ya Bu Dokter ya? Yang ini tadi ya? Ini nomor puskesmas ya. Yang COVID ada, non-COVID ada. Tapi kalau seandainya memang kelewat di sini dengan banyaknya laporan yang masuk, boleh Pak Sony secara personal hubungi kita. Itu aja sih yang bisa kami fasilitasi dari Puskesmas Cinere. Demikian. Oke. Baik, terima kasih nih Bu Dokter. Pengennya sih banyak banget pertanyaan. Tapi ya waktu juga yang membatasi kita, dan kita sangat appreciate banget terhadap kehadiran dari Bu Dokter. Ya, monggo silakan dari Pak RT mungkin mau menyampaikan sesuatu. Soalnya di tim Family Care ributnya masalah masker, dan masker masih banyak rekan-rekan kita yang belum disiplin di lingkungan kita yang tidak pakai masker. Mungkin bisa dihimbau di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan Pak RT, pesan-pesannya terhadap warganya, monggo. Aldo ini senang nodong orang. Saya cuma mau bilang terima. Ya kita semua bukan Superman, tapi saya yakin percaya teman-teman sudah memberikan sesuatu yang positif bagi kita dan lingkungan. Saya cuma mau bilang terima kasih untuk sinergi yang positif itu. Mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan dan ke depan kita bisa lebih berbuat banyak untuk lingkungan kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas gathering ini, juga untuk bintang tamu kita, Pak Ibu Dokter dari Puskesmas, Ibu Ian Misi, dan tadi ada ko-bintang juga Pak Dokter Muklis ya. Silakan Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Intan jangan lupa. Pak RW, monggo silakan. Dari saya kira cukup. Cuma tadi aja untuk kalau bisa buat rutin sebulan sekali sangat bermanfaat, karena acara ini interaktif, tidak sengaja karena kita WFA jadi ketemu sarana ini kan untuk interaksi antar warga. Itu aja sih dari saya kira cukup Pak Aldo, Pak Indra. Terima kasih semuanya, dan memang WFA ini bukan singkatan dari work from home aja, tapi karena kita sekarang kalau nanya kabar ya, kalau dulu kan basa-basi apa kabar gitu kan, basa-basi. Kalau sekarang orang nanya kabar bener-bener dari dalam hati. Makanya saya pikir WFA itu singkatan dari work from heart kan sebenarnya, bekerja dengan hati gitu kan, menurut saya itu. Karena memang itu. Oke rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, akhirnya waktu juga yang membatasi kita ya. Inginnya sih lebih banyak pertanyaan dan bincang-bincang, tapi juga kasihan juga kan ini malam minggu harusnya sama keluarga gitu kan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami tahu tentunya banyak kekurangan dalam acara ini. Nah, tadi sudah digagas sama Pak RT, Pak RW bahwa nanti mungkin sebulan sekali, dan kita mungkin temanya beda-beda. Ada mungkin kita expertnya di bidang apa gitu ya, mungkin masalah bisnis dan sebagainya. Pokoknya biar ada gunanya gitu, bermanfaat ya. Sebagai
pribadi dan host malam ini mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada kekurangan itu semata-mata dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala Sang Maha sempurna tentunya. Ya, mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih kepada seluruh tim Family Care. Terima kasih pada Pak RT, Pak RW, terima kasih pada rekan-rekan semua yang hadir, Pak Urip. Terima kasih pada Bu Dokter AY, ya, Pak Dokter Mukhlis, kemudian Dokter Intan dan semua yang terkait di sini gitu ya. Akhirnya ada orang teman saya namanya Taufik WWW. Nah, orang tanya singkatannya itu apa WWW? Ternyata singkatannya adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih. Mau foto sama Pak. Makasih. Saya tutup ya Bapak Ibu sekalian ya. Silakan. Yo.